Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Nurrahmah di channel Nurrahmah Apriliani. Nah, kali ini aku mau bagi lagi tips budgeting. Ya, jadi biasanya budgeting ini dilakukan pada saat akan gajian. Jadi sebelum gajian itu aku udah rencanain dulu pengeluarannya ada apa saja, lalu apa saja yang harus disimpan. Nah, sebelum nanti gajiannya uangnya datang dan sebelum uangnya itu habis, jadi kita harus pos-poskan dulu kira-kira harus kemana aja sih uangnya ya supaya tertib pengeluarannya, lalu supaya terlihat nih kemana perginya uang kita gitu. Jadi ini sih tips untuk aku sendiri ya, karena kan sebelumnya nih sering nggak tahu ini uang kemana kok tiba-tiba habis padahal masih beberapa hari gajian. Oke, sebelum itu kita akan hias dulu nih bukunya ya. Jadi ini emang paling ini sih paling aku suka sih dari part ini. Memang dari dulu suka crafting ya, suka menghias-hias buku kayak gitu, bikin agenda bulanan. Nah, sekarang aku bikin juga untuk di agenda budgeting ini. Jadi bukunya memang terpisah dari yang agenda bulanan dan agenda harian, agenda mingguan aku gitu. Nggak harus sih ya untuk bunda-bunda yang memang mau membuat budgeting seperti ini. Yang penting tertata aja sih tulisannya gitu. Jadi nggak diharuskan untuk dihias dan diperindah seperti ini. Cuman yang aku lakukan ini memang uh, aku suka gitu untuk melakukan hal-hal seperti ini gitu ya. Oke, jadi tujuannya balik lagi ya, tadi aku melakukan budgeting ini adalah supaya keuangan nanti di bulan September ini khususnya keuangan aku itu tertata dengan rapi gitu dan nggak cepat habis. Nah, oke, yang pertama kita harus tahu dulu pemasukan kita itu berapa sih gitu ya. Income-nya ada dari berapa sumber. Kalau misalnya ada yang dari sumber suami, sumber istri, terus ada tambahan, itu boleh dituliskan supaya lebih detail jumlahnya berapa. Nah, kalau income punya aku ini khusus dari gaji aku sendiri gitu. Ini gaji kedua aku di bulan September gitu ya. Totalnya 1.080.000. Nah, kebetulan totalnya ini nggak pasti sih ya untuk pemasukannya. Nah, ini yang aku dapat di bulan September yaitu dengan nominal sekian. Setelah itu aku akan tuliskan pengeluaran tetap. Nah, pengeluaran tetapnya aku hanya punya satu, yaitu pembayaran sekolah untuk Kila gitu. Jadi aku sama suami udah bagi-bagi pengeluarannya yang terhitung besar. Yang di awal itu suami yang bayar. Nah, untuk bulanannya karena aku hitung ini nominalnya lebih kecil, setelah dijumlahkan itu aku yang tanggung gitu. Nah, setelah itu karena aku hanya punya satu pengeluaran tetap, itu langsung ke penulisan pengeluaran yang berubahnya apa aja sih gitu ya. Ini pengeluaran yang berubah ini bisa jadi per bulannya itu berubah-ubah dan nominalnya tidak tetap, atau pengeluarannya itu bisa jadi di bulan ini ada atau di bulan depannya tidak ada gitu ya. Jadi pasti kalau bunda-bunda akan lebih banyak dari pengeluaran tetapnya, bisa jadi iuran bulanan ya yang untuk kayak sampah kayak gitu-gitu, kayak iuran komplek misalnya. Nah, terus kayak pengeluaran berubahnya itu kayak groceries, kayak belanja bulanan untuk dapur kayak gitu-gitu, itu bisa ditulis di bagian pengeluaran yang berubah. Untuk aku ini yang nomor satu piutang ya untuk ke sales. Nah, totalnya di bulan ini 100.000. Terus ada makan atau jajan untuk aku sendiri totalnya 400.000. Setelah itu aku tuliskan untuk saving. Nah, saving ini untuk nanti keperluan sekolah Kila yaitu SD. Meskipun nanti pasti suami aku sudah menyiapkan ya, tapi nggak ada salahnya aku ikut membantu ya. Siapa tahu mungkin nanti kalau ada rezekinya aku bisa menambah, bisa ke sekolah yang lebih baik lagi atau lebih bagus gitu. Terus disiapkan juga dana daruratnya. Nah, untuk dana darurat masih sama seperti bulan sebelumnya yaitu 50.000 untuk nominalnya. Nah, ini dia
yang sudah aku susun. Setelah itu aku akan hitung nih, bener nggak sih totalnya 1.080.000 gitu ya. Takutnya ada yang salah perhitungan, nantinya malah mengganggu untuk perencanaan yang lainnya gitu. Oke, nah ini harus betul-betul dipastikan dan tepat ya Bun ya, supaya nanti bisa terlihat nih apakah ada sisa atau tidak. Nah biasanya sisa ini akan aku simpan dulu di duit jaga-jaga itu, yang di amplop itu ya kan, di amplop harian punyaku. Nah di bagian akhir ada bagian untuk jaga-jaga. Nah jadi sisa uang ini sisanya yaitu 50.000. Nah aku akan simpan di bagian itu ya. Nah ini aku hias-hias lagi bukunya. Jadi tergantung sih ya bunda-bunda sukanya dihias atau enggak. Sebetulnya ini enggak wajib-wajib banget. Yang wajib itu adalah detailnya. Jadi jangan sampai lebih bagus hiasannya tapi isinya berantakan gitu. Saya yakin bunda-bunda di luar sana lebih paham dan lebih bisa untuk untuk menuliskan anggaran apa saja yang memang bunda-bunda butuhkan. Nah, di halaman selanjutnya ini hal yang memang sedang aku pelajari, yaitu mencatat catatan pengeluaran. Itu ya, jadi memang kita betul-betul harus selain merencanakan, tapi kita juga harus tahu kemana sih uang kita pergi. Gitu ya, meskipun tadi sudah direncanakan, tapi bisa jadi mungkin nanti akan ada sisa atau yang lainnya, dan itu bisa kita anggarkan untuk savings yang lebihnya gitu ya, karena untuk gaji aku ini terbilang kecil ya gitu. Jadi untuk savings itu harus pinter-pinternya kita itu, karena aku nggak bisa nih mengutamakan savings dulu, tapi untuk kewajiban-kewajiban aku itu terbengkalai gitu, apalagi untuk harian ya. Nah aku nggak bisa nanti kalau misalnya savings dulu tapi nanti di pertengahan bulan atau di akhir aku akan ambil dana dari savings itu. Jadi jangan sampai kayak gitu, mendingan nanti aja savingsnya dari sisa-sisa pengeluaran kita. Nah baru yang sisa-sisa itu kita simpan ke tabungan-tabungan kayak sinking fund, kayak tabungan untuk investasi dan lain-lain itu. Tapi nggak salah sih kalau misalnya memang bunda-bunda punya uang lebih yang memang mengutamakan savings. Tapi untuk gaji kecil seperti aku mengutamakan dulu kewajiban yang harus dibayar dan untuk kebutuhan sehari-hari dulu gitu Bun. Untuk Bunda gimana nih perencanaan keuangannya? Udah pastilah ya, udah lebih berpengalaman, lebih tertata rapih juga. Jadi tujuan aku menuliskan ini adalah untuk sharing aja sih ya, karena balik lagi ke konten aku yang tentang keuangan yang pertama ini, dengan cara seperti ini akhirnya aku bisa menabung, karena sebelumnya sama sekali aku itu nggak bisa nabung. Dan pasti jangka waktu seminggu itu paling lama uang aku bisa bertahan di ATM atau di dompet gitu. Tapi dengan cara seperti ini aku bisa nabung nih, di akhir bulan aku bisa punya sisa sekian untuk masuk ke tabungan-tabungan. Nah, udah jadi gitu ya perencanaan keuangan aku dari gaji sekian. Lalu bagaimana rencana keuangannya? Oke Bunda, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.